Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Haleluya. Ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2020 ini. Saya yakin kita tetap antusias, semangat untuk menjalani minggu yang terakhir ini. Masih melanjutkan mengenai tema besar kita, yaitu keadaan manusia pada akhir zaman. Tetapi dalam bagian yang artinya kita lanjutkan lagi, yaitu tidak bisa mengekang diri. Sebelum lebih jauh, kembali kita akan membaca ayatnya yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Poin yang kita mau jabarkan adalah yaitu tidak dapat mengekang diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman ini ada sebagian orang yang tidak bisa mengekang diri, tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengontrol dirinya. Mereka melakukan semaunya saja. Mereka menjadi orang-orang yang liar. Tentu ini sangat-sangat merugikan, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang-orang di sekitarnya, atau lebih luas kepada orang banyak. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri, orang yang tidak bisa mengekang dirinya sendiri. Ini sangat-sangat berbahaya sekali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengendalikan diri itu adalah bagian dari emosi. Adalah wajar orang memiliki emosi, namanya juga manusia normal. Emosi adalah sesuatu hal yang dimiliki setiap orang. Kadang orang bisa sedih, bisa kecewa, bisa senang, bisa berbahagia, bisa bersuka cita, bisa tenang, bisa juga khawatir. Itu semua adalah bagian dari emosi. Kadang tak kala dia mengalami keberhasilan, dia begitu senang, happy, gembira hatinya. Dan tak kala dia mengalami mungkin kegagalan, dia merasa kesal atau bisa juga kecewa. Atau tak kala dia mendapat sesuatu yang selama ini dia idam-idamkan, hatinya bergembira, bahkan kadang mungkin dia melompat, berjingkrak-jingkrak. Dan tak kala dia mungkin kehilangan orang yang dikasihinya, dia kadang bersedih. Dan artinya jiwanya merasa tertekan. Jadi sebenarnya emosi itu adalah hal yang wajar. Dan setiap orang memilikinya. Setiap orang pasti pernah merasakan, yaitu dampak ekspresi dari emosi yang dirasakannya. Tetapi orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa mengontrol dirinya, berarti orang ini benar-benar membahayakan. Orang ini perlu mendapat suatu terapi, perlu mendapat bimbingan, baik bimbingan secara psikologi maupun terlebih bimbingan secara spiritual. Mengapa, saudaraku? Karena dampak dari orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu membuat dia yaitu tidak tenang. Hidupnya tidak tenang. Pikirannya tidak tenang. Jiwanya tidak tenang. Karena apa? Dia merasa selalu gelisah. Dia merasa hidupnya tidak nyaman. Dia merasa seperti ada yang sedang mengendalikan di dalam dirinya. Padahal kita tahu bahwa setiap orang berkuasa atas hidupnya sendiri. Bahwa setiap manusia itu adalah tuan, pemimpin untuk dirinya sendiri. Tidak ada satupun di dunia ini kuasa dari luar yang sebenarnya bisa mengendalikan
orang itu sendiri selain diri orang itu sendiri. Jadi tak kala orang tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengekang dirinya, mereka menjadi merasa tidak tenang. Padahal kita tahu kendali diri, kekang diri itu adalah sangat penting. Ibarat saudara mungkin tahu, yaitu kuda. Kuda itu adalah termasuk binatang yang liar, susah untuk dijinakkan. Sehingga untuk menjinakkan seekor kuda, para pengendali kuda, para pengendara kuda, sebut saja seperti kusir, mereka meletakkan tali kekang di leher kuda tersebut. Sehingga dengan tali kekang tersebut, kuda ini bisa dikendalikan. Kuda ini bisa diarahkan kemana keinginan atau kemana tujuan dari si pengendali orang ini. Dia bisa mengatur, mau kuda ini katakanlah kencang, dia bisa atur. Mau kuda ini katakan supaya menahan laju kecepatan larinya, pengendali ini bisa mengatur. Mau kuda ini ke kiri atau ke kanan atau berhenti sekalipun, dengan tali kekang yang dikendalikan oleh si pengendara ini atau si pemilik kuda ini, maka kuda ini menjadi bisa mengendalikan dirinya. Begitu juga orang yang tidak bisa mengendalikan diri, mereka akan tidak tenang karena mereka sepertinya tidak punya kuasa di dalam dirinya untuk mengendalikan apa yang mau dilakukannya. Seperti yang pernah dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 7, bahwa sebenarnya dia menginginkan hal yang baik dia lakukannya, tetapi yang terjadi dia melakukan hal yang buruk. Dia inginkan sesuatu yang berguna, tetapi malah dilakukannya adalah hal yang di luar keinginannya. Dan semua itu terjadi, saudaraku, karena memang ada hal yang masih perlu dibereskan di dalam dirinya. Sebelumnya lebih jauh kita baca dulu firman Tuhan, yaitu di dalam Roma 7 ayat 14 sampai 25. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Perhatikan saudaraku, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukuman Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Rasul Paulus sendiri, dia sudah rasul loh. Artinya utusan Tuhan. Di dalam dirinya kadang berkecamuk, bertentangan. Sesuatu hal yang ingin dilakukan yang baik, tetapi kadang terjadi yang tidak baik. Begitu juga artinya kita sebagai manusia. Adalah hal itu normal, saudaraku. Itu sebabnya orang yang tidak mengekang bisa mengendalikan diri. Orang yang tidak bisa mengekang dirinya, sebenarnya dia sendiri tidak tenang. Tetapi kadang orang tidak tahu
mau kemana, atau juga mungkin tidak mau, artinya menyerahkan hidupnya supaya dia lepas dari keadaan itu, supaya dia artinya tidak lagi terikat dengan situasi bahwa dia tidak bisa mengendalikan diri. Padahal bahwa setiap kita harus bisa mengendalikan diri. Amsal 16 ayat 32 berkata, saudaraku, seorang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Tetapi seorang yang bisa menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi, tak kala orang bisa mengendalikan diri, mengekang dirinya, maka dia lebih dari orang yang bisa merebut kota. Ini harus kita miliki. Kita harus bisa mengendalikan diri kita, mengontrol emosi kita, menguasai diri kita dengan baik. Karena dampaknya seperti yang saya bilang, pertama, tidak bisa tenang. Kedua juga berarti kita memperburuk hubungan kita kepada sesama. Tentu kalau orang-orang yang artinya tidak bisa mengendalikan diri, orang saja akan menjaga jarak. Orang lain akan artinya berwaspada dengan kita. Nanti dia tiba-tiba ngamuk. Nanti dia tiba-tiba marah. Nanti dia tiba-tiba ngomong sesukanya aja, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Jadi orang sudah lebih dahulu mengantisipasi. Jadi tentu ini merugikan. Hubungan antara sesama menjadi tidak baik. Hubungan antara saudara-saudara bisa jadi tidak harmonis. Hanya gara-gara tidak bisa mengendalikan diri. Dan yang terakhir dampaknya, saudaraku, adalah tentu ini menunjukkan bahwa maksud saya orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri tidak bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena apa? Jiwanya tidak tenang, hatinya tidak tenang, pikirannya berkecamuk. Dan ini tentu akan berdampak kepada spiritualitas, kepada kerohanian orang tersebut. Itu sebabnya, saudaraku, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita harus bisa mengendalikan diri kita dari hal-hal yang buruk, supaya kita tidak terjerumus, tidak merugikan diri sendiri, apalagi lebih fatalnya merugikan orang lain, dan juga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Tadi Rasul Paulus, saya belum bacakan ayat terakhirnya, dia bilang tadi apa, saudaraku? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Artinya supaya kita bisa mengendalikan diri, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Jadikan dia Tuhan atas diri kita. Jadikan dia pengendali sepenuh atas diri kita. Sudahkah Anda menyerahkan diri Anda kepada Tuhan? Sudahkah Anda izinkan Yesus yang bertata, Yesus yang berkuasa di dalam diri Anda? Pilihan kepada Anda semua, pilihan kepada kita. Saatnya sekarang kita serahkan semuanya. Katakan pada dia, ya Tuhan, ini aku, tuntunlah hidupku. Kuserahkan diriku kepadamu. Pimpinlah, bawalah aku ke jalanmu. Biarkan aku jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi biarkanlah Engkau yang mengatur jalanku. Karena jalanmu adalah jalan-jalan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan damai sejahtera yang membawa artinya manfaat yang berarti untuk diriku. Inilah kita katakan. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan diri harus berserah penuh, harus tunduk sepenuhnya, harus benar-benar menyerahkan secara total kehidupannya. Dan yang kedua, supaya seseorang bisa
mengendalikan diri. Hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Sebab kita tahu orang yang dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengajarkan dia kepada kebenaran, bahkan menginsafkan dia akan dosa-dosanya dan menuntun kepada kehidupan yang lebih baik. Roh Kudus akan mengingatkannya. Contohnya kalau dia marah, dia bilang, Roh Kudus akan berkata, kau jangan marah-marah, itu tidak baik. Contoh dia liar menjadi artinya orang yang tidak terpuji, Roh Kudus akan ingatkan, ya anakku, jangan melakukan hal itu. Jadi hal yang kedua adalah biarkanlah kita dipimpin oleh Roh. Orang yang dipimpin oleh Roh, maka perlahan tetapi pasti buah-buah Roh akan mengalir di dalam dirinya. Dia bisa mengendalikan dirinya. Ada kesabaran, ada penguasaan diri. Dia bisa menjadi tenang menghadapi sesuatu, menghadapi apapun. Walaupun mungkin keadaan dunia lagi gonjang-ganjing, walaupun keadaan dunia ekonomi tidak terkendali, walaupun keadaan sekitar menjadi artinya riuh, menjadi rusuh, karena ada Roh Kudus yang menjadi memimpin hidupnya, dia akan tetap tenang. Dia akan berkata, ku tenang selalu bersamamu. Jadi yang kedua, izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Yakinlah saudara yang dikasih Tuhan, tak kalah Roh Kudus yang memimpin hidup kita, maka keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan daging yang ada dalam diri kita yang membuat seseorang tidak terkendali, itu akan bisa dikalahkan, itu akan bisa kita singkirkan jauh-jauh, dan akhirnya kita timbul sebagai umat pemenang. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita tidak mengikuti kebiasaan orang-orang pada akhir zaman ini, di mana mereka tidak bisa mengendalikan diri, mengekang diri. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang berbeda. Haleluya. Kita mengekang diri demi untuk kebaikan kita, demi untuk kebaikan hubungan kita dengan sesama, terlebih untuk menyatakan bahwa Tuhanlah yang berkuasa bertahta atas hidupku dan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.